Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 13. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara dan saudariku yang kekasih, dalam pelayanannya Tuhan Yesus senantiasa menjadi daya tarik bagi banyak orang. Dimanapun Tuhan melayani, di sana orang berdesak-desaan ingin mendekat. Bagi mereka yang sehat mungkin ini tidak begitu menjadi masalah, tetapi bagi mereka yang sakit tentu akan mengalami kesulitan. Untuk sakit yang biasa dalam arti penyakit yang tidak menular, biasanya orang yang sakit dibantu oleh keluarganya untuk menjumpai Tuhan. Tetapi bagaimana bagi orang yang menderita penyakit menular? Apalagi penyakitnya semacam penyakit kusta yang sangat ditakuti orang. Penyakit ini dapat menular baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenisnya juga berbahaya dan menakutkan, karena bukan hanya melemahkan sistem tubuh, tetapi juga bisa menimbulkan kecacatan yang permanen. Karena kurangnya pengertian pada waktu itu, maka orang yang menderita penyakit kusta harus diasingkan. Mereka dilarang mendekat, apalagi bergaul dengan orang yang sehat. Mereka dikucilkan dan hanya boleh bergaul dengan sesama penderita kusta lainnya. Bukan hanya itu, sejak dari Perjanjian Lama penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Orang yang mengidap penyakit ini diyakini telah mendapat hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa mereka. Begitulah, orang yang mengidap penyakit kusta kini ibarat dihukum dengan 3 jenis hukuman. Pertama, secara fisik, mereka tersiksa oleh karena keadaan penyakit itu. Yang kedua, secara sosial, mereka dikucilkan dan tidak diberi kebebasan untuk bergaul dengan sesama mereka. Dan yang ketiga, secara rohani mereka dianggap berdosa dan tidak pantas untuk memperoleh kemurahan Allah. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dijumpai oleh 10 orang kusta. Mari kita perhatikan suasananya. Tentu tidak mudah bagi ke-10 penderita kusta ini untuk menjumpai Tuhan. Di samping tubuh mereka yang lemah, sakit dan kebas, kaku-kaku, mereka juga dilarang mendekat kepada Tuhan. Namun meski kesulitan-kesulitan yang ada sungguh besar, para penderita kusta itu tidak mau tinggal diam. Mereka tidak menyerah dengan keadaannya. Mereka tetap memiliki tekad untuk sembuh. Dan ketika semua orang menjaga jarak dengan mereka, penderita kusta itu tinggal memiliki satu harapan lagi, yaitu Yesus. Mereka yakin Yesuslah satu-satunya pihak yang mau menerima mereka. Hanya tinggal Yesuslah yang bisa menolong mereka. Begitulah keyakinan mereka, yang kemudian mereka bersama-sama beranjak meninggalkan tempatnya yang terasing dan mulai berseru-seru kepada Tuhan. Meski mereka yakin Yesus tidak akan menolak mereka, tetapi mereka sadar diri dengan keadaan mereka yang bermasalah, sehingga mereka tidak berani mendekat, melainkan dari kejauhan mereka berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara dan saudariku yang kekasih,
sakit penyakit bukan hanya menyerang tubuh, tetapi juga jiwa. Ketika orang jatuh di dalam dosa, bisa jadi orang harus mengalami penderitaan sebagaimana yang dialami oleh para penderita penyakit kusta. Orang berdosa dijauhi, orang berdosa dikucilkan, dipenjara, dicabut hak-haknya, dan lain sebagainya. Orang yang demikian, meskipun mereka telah sadar dan bertobat, belum tentu orang mau menerima kehadirannya. Maka kini jadilah mereka orang yang terbuang dan tidak dihargai lagi sebagai manusia. Begitulah manusia, meski semua manusia adalah pendosa, tetapi sering tanpa sadar mereka telah mengangkat diri mereka sendiri sebagai hakim atas sesamanya, seolah-olah dirinya lah orang yang paling suci, paling pantas disebut sebagai umat Tuhan. Bagi mereka yang mengalami situasi yang berat seperti ini, baiklah mereka menengadah kepada Tuhan. Mereka boleh memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Meski mereka merasa tidak pantas untuk mendekat, mereka boleh berseru dari kejauhan. Dan percayalah, Yesus tidak akan menolak mereka. Sifat Yesus yang penuh belas kasih adalah tempat terbaik bagi para pendosa untuk beroleh kemurahan. Dan dengan kuasanya maka semua dosa dapat diampunkan. Syaratnya, mereka harus mau beranjak dari tempatnya, dari cara hidup yang lama, meninggalkan cara hidup yang dipenuhi dengan dosa dan tidak berkenan di hadapan Allah, mengaku percaya kepada Yesus sebagai penyelamat dan yakin akan kuasanya untuk mengampuni dosa-dosa. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pada edisi berikutnya kita akan melihat bagaimana seruan ke-10 orang kusta itu ditanggapi Tuhan dengan penuh belas kasih. Dan dari kuasanya Yesus membebaskan mereka dari segala penderitaan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.